etika. Napa Bu Erna ada waktu? Insya Allah ada. Alhamdulillah, terima kasih. Sesuai dengan tujuan kesini, karena ini sudah modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan, dan tugasnya adalah bagaimana sekolah itu mengambil keputusan tentang kasus dilema etika yang selama ini dihadapi. Nah, untuk dilema etika itu seperti situasi di mana dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu dua situasi, yang satu benar dan satu salah. Contohnya di sini misalkan seperti ini. Ada kasus, misalkan ada anak sekolah mengadakan studi lapangan. Seminggu sebelumnya sudah beritahukan bahwa harus membayar iuran sekian sampai hari H. Jika tidak membayar maka tidak bisa berangkat. Tetapi karena kondisi ekonomi si anak, ada salah satu anak yang kondisi ekonominya belum baik, itu belum bisa membayar pada hari H, dan orang tuanya datang ke sekolah untuk meminta keringanan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti bagaimana kepala sekolah itu memutuskan apakah anak itu nanti berangkat ataukah tidak. Nah, kalau dilihat dari kasus ini kan sama-sama benar. Ketika mau berangkat karena memang dia ingin berangkat, kemudian memang sudah menjadi tugas, kemudian yang satunya tidak bisa membayar karena kondisi ekonominya belum memungkinkan. Nah, seperti itu. Kalau menghadapi kasus seperti ini prinsip atau paradigma dilema etikanya keadilan melawan belas kasih. Jadi kalau menerapkan adil berarti tidak berangkat, tetapi kalau belas kasih anak ini diberangkatkan meskipun tidak membayar, dan otomatis ada mungkin kecemburuan dari yang lainnya. Contohnya seperti itu kalau kasus dilema etika. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di sekolah selama ini ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Iya Ustazah kita, tentunya masalah-masalah seperti itu sering juga terjadi di lembaga kami. Jadi banyak kasus itu tadi, kasusnya tentang pembayaran ya, terus untuk memberangkatkan ke sebuah studi banding. Di lembaga kami juga pernah mengalami kasus seperti itu, tapi kasusnya tidak sama. Tapi yaitu sama-sama peraturan itu kan ditegakkan untuk ditaati. Tapi ketika peraturan itu belum bisa dilaksanakan, itu kami biasanya itu mencari sumber-sumber ataupun fakta-fakta seperti kasusnya Bu Vita tadi. Mengapa murid si A ini kok belum bisa membayar? Itu alasannya apa? Sementara ini tugas dari sekolah harus dilaksanakan. Ya. Tadi kalau mengacu pada kasus keadilan itu tentunya kalau peraturan ditegakkan juga harus ditegakkan. Tapi kalau mengacu ada rasa kasih sayang, nah itu bisa dijalankan walaupun peraturannya agak dilanggar sedikit ya. Ya, tentunya kalau di lembaga kami peraturan itu ya memang harus ditegakkan, tapi ketika melihat situasi yang seperti itu, kita ini sebagai manusia yang punya rasa peduli dan kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama gitu ya. Jadi mungkin ini kenapa diteliti dulu, dicari faktanya, kenapa ini kok belum bisa membayar. Ini mungkin karena ayahnya atau ibunya itu belum punya uang. Nah, ini kami sebagai pihak sekolah ya ini gini, kalau kasus seperti itu sebagai kepala sekolah, si murid yang belum bisa membayar itu, yang orang tuanya sudah dengan sungguh-sungguh menghadap kepada kami, itu ya nanti ya kami beri kelonggaran ya. Walaupun peraturan harus ditegakkan, diberi kelonggaran mungkin untuk membayarnya itu
nanti bisa dicicil atau diangsur atau setelah pelaksanaan dari tugas sekolah itu, karena juga kasihan kepada muridnya kalau tidak bisa mengikuti seperti itu. Kalau di sekolah ini yang sudah pernah terjadi mungkin kasusnya yang dilema etika ada Bu? Kenapa? Ada, ini dilema etika itu kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu, bahkan kalau masalah itu sabari ada buku kita nih. Kan yang teringat di benak saya itu ya ini tentang ini kasih sayang dari orang tua. Kebetulan kami itu punya siswa ayah ibunya itu divorce, bercerai. Nah, sementara anaknya itu ikut pada ibunya karena masih usia TK. Nah, dalam pengasuhan ibunya, setiap hari yang antar jemput itu ibunya. Suatu ketika itu tiba-tiba ayahnya menjemput. Nah, ayahnya menjemput. Terus saya juga tahu kalau itu ayahnya. Akhirnya ya anak kami antarkan ke ayahnya. Nah, selang waktu ibunya datang mencari putranya. Terus kami sebagai pihak sekolah sudah dijemput ayahnya. Nah, dari situ ibunya mengatakan, tolong Bu ya, kalau putra saya itu yang jemput selain saya dan mungkin salah satu keluarganya yang disebutkan, itu jangan dikasihkan, jangan diantarkan atau diberikan kepada orang lain. Terus saya bilang, loh Bu, itu kan ayahnya, kenapa tidak boleh? Ya dengan bersikeras ya, karena memang dalam perceraian itu pasti ada masalah. Kami juga tidak tahu masalahnya apa. Terus kami ke ibunya itu juga mohon maaf, dan kami nanti akan bilang kalau nanti dijemput ayahnya itu ya kami akan tidak melepaskan anak itu ke ayahnya. Terus seperti itu kami ke ibunya seperti itu. Lah, lain hari ayahnya itu datang juga menjemputnya. Nah, itu terus kami juga ini dilema etika, ini ibunya, ini ayahnya. Nah, dari situ akhirnya ayahnya itu kami inarakan bahasa Jawanya. Itu ke kantor, kami ajak bicara, mohon maaf Bapak, kami tahu kalau Bapak adalah ayahnya, tapi dari ibunya itu pesan seperti ini. Akhirnya ayahnya juga mengerti, tapi ayahnya juga sangat kangen pada anaknya. Akhirnya ayahnya itu telepon ke ibunya itu kalau minta izin untuk dijemput. Ternyata dengan begitu ibunya juga luluh, akhirnya diperbolehkan. Seperti itu Bu, kita kasus yang pernah kami alami. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau misalkan kasusnya itu ya seperti tadi sama-sama benar, niku pertimbangan apa yang biasanya Ibu ambil? Yaitu tentunya kami tidak langsung memutuskan ya. Itu tadi kami berdialog dulu dengan ibunya, terus juga berdialog dengan ayahnya, tapi tidak dalam satu waktu karena akan berselang beberapa hari. Itu kami juga dalam menghadapi kasus seperti itu juga ini kami melibatkan dari para dewan guru di sekolah kami, karena tentunya si anak itu kan punya wali kelas, dengan wali kelas itu. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan selama ini selain kasus yang tersebut? Misalkan ketika ada kasus yang lain itu biasanya langkah-langkahnya apa mau itu? Ini untuk langkah-langkah kami biasanya ini ketika ada kasus itu kami teliti dulu masalahnya apa ini. Nah, setelah kami lihat kasus
kasusnya seperti ini, saya menentukan langkahnya. Oh, ini kasus ini perlu diselesaikan oleh beberapa pihak. Tentunya sebagai kepala sekolah, karena kami juga punya teman, punya guru, punya atasan yaitu yayasan. Kalau memang masalah ini memerlukan keputusan ataupun solusi, itu kami juga sering melibatkan para dewan guru kami. Kalau memang bisa diselesaikan di lembaga, di dewan guru, ya ini kami selesaikan di situ. Kalau memang masalahnya berat, terus perlu penanganan yang lebih, itu kami juga nanti konsultasi dengan yayasan. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam Yang paling efektif keputusan dilema etika itu memang masalahnya sama-sama benar ya. Sama-sama benar itu berarti ya ini ada unsur seperti tadi kasih sayang, terus moral ataupun situasi di sekolah ataupun keadaan dari para guru itu merupakan salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi peraturan itu memang harus ditegakkan, tetapi kita sesama manusia ya, sebagai makhluk sosial itu ya, kalau masalahnya itu sama-sama benar ya punya rasa empati lah kepada seseorang. Apakah di sekolah ini ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus seperti dilema etika? Misalkan ada kasus ini penyelesaiannya kapan gitu, apa memang harus diselesaikan dalam waktu itu juga, Bu? Ini tergantung dari masalahnya itu sendiri ya. Kalau memang itu mendesak, itu bisa kita selesaikan dalam sehari atau 2 hari. Tapi kalau masalahnya itu tidak mendesak, kami itu punya jadwal bahwa di setiap hari Sabtu kami itu mengadakan evaluasi pembelajaran, juga mungkin ada masalah-masalah itu kami selesaikan ataupun kami rapatkan di hari Sabtu. Itu ada waktu itu Sabtu minggu sekali. Adakah pihak-pihak yang selama ini membantu, pihak-pihak atau faktor lain yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya banyak pihak ya, karena di lembaga ini saya tidak sendiri sebagai kepala sekolah ya. Jadi ada wali kelas, ada tata usaha itu, jadi ada guru-guru yang lain itu, jadi saling membantu. Kalau saya sendiri nanti dikatakan diktator, karena lembaga ini bukan milik saya pribadi. Nah, berarti Bu, kalau misalkan ada masalah ini dirapatkan dulu, musyawarahkan dulu, nanti keputusannya apa, ngoten gitu. Iya, mungkin kalau masalahnya itu agak urgent ya, mungkin saya menunjuk beberapa orang guru yang mungkin saya pandang kompeten, itu rapat kecil dulu gitu. Nanti kalau sudah menemukan sebuah solusi, baru kami ke guru-guru yang lain gitu. Itu kami kan juga bernaung di bawahnya yayasan, tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Ini sudah sampai pertanyaan terakhir, Bu. Ya, dari tadi yang sudah disampaikan, misalkan kan ketika ada kasus seperti ini, kemudian bentuk apa itu, kalau dari semua itu ya pelajaran apa, pembelajaran apa yang bisa diambil ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya dalam setiap masalah dalam kehidupan itu, ketika terjadi masalah suatu kejadian itu pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi dari kami itu ya hikmahnya ini, sebagai manusia, tentunya sebagai
manusia ataupun sebagai pimpinan itu ya ini, ketika mengambil keputusan itu tidak bisa secara sendiri, secara mandiri, tentunya melibatkan semua yang ada di sekolah ini. Jadi melibatkan warga sekolah, terutama para guru-guru. Alhamdulillah, guys, sampun gitu untuk semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih Bu sudah Niki menjawab pertanyaan dari saya, sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti dari kasus ini atau nanti hasil wawancara ini nanti akan saya analisis untuk kemudian kita lakukan sebagai bentuk kajian tugas pendidikan guru penggerak. Karena sudah siang dan Bu Irna sepertinya mau tidak, saya mohon pamit. Terima kasih Bu Irna. Jika ada kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam. Sukses selalu Bu Vita. Amin. Salam teman-teman. Assalamualaikum. Nggih, sampun. Assalamualaikum Pak Romanul. Waalaikumsalam Bu Dita. Nggih, sugeng rawuh di Rumah. Oke, terima kasih nggih Pak. Alhamdulillah sampai silaturahim ke sini. Jadi, saya mau minta waktunya sebentar Pak Romanul. Insya Allah ada waktu. Oke, terima kasih. Tujuan saya ke sini untuk memenuhi tugas dari pendidikan ada 7, yaitu modul 3.1 untuk pengambilan keputusan dilema etika. Sesuai tugas ini, jadi nanti yang mau saya tanyakan adalah seputar tentang dilema etika yang ada di sekolah ini. Pak Rohani sampun periksa dilema etika lingkungan. Insya Allah sudah. Kalau gitu langsung mau gitu. Setelah Pak Rohani sudah paham apa itu dilema etika, mungkin apakah di sekolah ini pernah ada kasus yang terjadi tentang dilema etika? Tentu ketika kita ada di lembaga pasti terjadi Bu. Jadi terjadi permasalahan dilema etika. Dilema etika itu kan kita kalau dalam bahasa saya berorganisasi dulu itu namanya fikih prioritas. Dalam waktu bersama-sama itu ada beberapa kebaikan yang harus dikerjakan, tetapi harus dipilih salah satu saja. Kan kurang lebih seperti itu gitu. Langsung saya kasih contoh gitu. Contohnya begini. Jadi guru itu tugas pokok fungsinya adalah mengajar di kelas, mendampingi anak-anak gitu. Tetapi satu sisi guru itu memiliki hak untuk upgrading diri, untuk meningkatkan kapasitas diri, yaitu dengan mengikuti beberapa komunitas, misalkan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, terus maupun juga ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, karena sekarang banyak berbasis daring itu gitu, dari kementerian menggunakan aplikasi-aplikasi daring, terus juga ada beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dalam dinas dan sebagainya. Jadi ini kan sama-sama baik, mengajar di kelas baik, apa itu mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas diri di MKKS, di MGMP dan sebagainya juga baik. Akan tetapi tentu ini kita juga tidak mungkin loh orangnya satu terus makan di waktu bersamaan harus ikut kedua-duanya, sehingga kita harus memilih mana yang penting dan mana yang bisa dilakukan. Kami biasanya mengatakan kepada guru kami, ketika terjadi hal demikian, yang pertama karena mengajar itu sudah setiap hari dan ada instrumen tugas terstruktur, jadi yang kewajiban guru itu mengajar itu kita ganti dengan tugas terstruktur itu, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh musyawarah guru mata pelajaran ataupun lainnya.
Kemudian bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Jadi kita identifikasi, ada ketika saya mengidentifikasi itu kan perlu mencermati, perlu mencermati, perlu mengkaji. Memang ada beberapa kasus itu yang bisa saya putuskan. Misalkan mereka ada kewajiban di sekolah yang tidak begitu wajib, terus ada kegiatan duluan, itu saya selesaikan secara cepat. Oh ya, jangan ikut ini saja. Tetapi ada hal yang permasalahan-permasalahan yang harus kita diskusikan. Saya tentu punya instrumen wakil kepala sekolah, tim kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi ya kita diskusikan, ini mana enaknya, baiknya gimana. Nanti kalau misalnya si guru ini tidak mengajar, nanti bagaimana tugasnya, siapa yang menyampaikan, siapa yang menunggu. Jadi ketika kita menemukan problem itu, kita identifikasi, kita cari solusinya dengan terbaik dengan tim. Saya tentu punya tim di sekolah, itu ada kalau kaitannya dengan pembelajaran, kita punya tim kurikulum. Kalau kaitannya dengan anak-anak, itu kita punya tim siswaan. Ini cara mengidentifikasinya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingannya ini sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika saya memutuskan itu, tentu sekolah ini kan memiliki SOP, memiliki peraturan. Pertama harus kita dasarkan pada peraturan. Jadi harus berdasarkan pada peraturan. Akan tetapi ketika orang itu sudah pada mengambil keputusan, ya itu tadi kita ambil mana yang harus kita dahulukan dulu, mana yang lebih penting. Pastinya itu nanti lebih banyak manfaatnya, manfaat untuk sekolah, juga manfaat untuk si guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas. Kalau pada kasusnya saya sampaikan tadi, sehingga yang betul kebajikan gitu. Kebajikan itu kan sebetulnya tingkatannya di atas kebijaksanaan, di atas kebijakan. Tetapi kebajikan itu jangan sampai nanti mengabaikan dari peraturan yang ada di sekolah. Jadi ya kita sampaikan, nanti jangan sampaikan tugasnya gini ngaten Bu. Berarti meskipun nanti mengacu pada peraturan, tetapi juga harus dipilah mana yang mana yang penting, mana yang harus didasarkan lebih dulu, mana yang mengandung asas manfaat lebih banyak untuk sekolah. Karena tentu mengajar itu kan juga bermanfaat. Tapi ketika mengikuti pelatihan, mengikuti kegiatan di luar itu kan tidak setiap hari. Untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan bagaimana mengajar, itu kan juga nanti efeknya dampaknya lebih besar. Sehingga kita ambil keputusan akhirnya demikian itu. Sehingga itu saya rasa itu bijak dan bajikan itu tadi. Benar sekali Pak. Karena kebanyakan ada yang kalau sudah peraturannya gini itu sudah nggak peduli kalau sesuai dengan peraturan nggak sesuai, kan banyak sekolah seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Langkah-langkah yang saya gunakan itu biasanya kita diskusikan lagi. Kita diskusikan dengan beberapa teman-teman guru di tim itu. Ini ada permasalahan ini, nanti solusinya seperti apa. Biasanya saya komunikasikan, kita musyawarahkan dengan beberapa guru di sekolah. Hal-hal apa saja selama ini Pak Rohani anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita itu setiap hari Sabtu itu kan ada rapatnya, ada rapat evaluasi membahas bagaimana program 1 minggu yang lalu dan
Jadi saya merasa lebih efektif itu di situ, di forum rapat evaluasi setiap satu rapat rutin kan untuk semua tenaga pendidik maupun kependidikan. Sehingga kadang kalau kita tidak rapatkan itu tidak sinkron, tidak nyambung. Sehingga kalau rapat itu kan nanti semuanya ada, semuanya tahu dan bisa dieksekusi bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama itu solusinya lebih mudah didapatkan. Kemudian apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah dilema etika? Kondisional. Kalau nopo niku jadwal tertentu itu tidak ada. Jadi kondisional. Tentu kan problem-problem dilema etika itu kan tidak bisa kita rencanakan. Tidak bisa kita rencanakan kapan gitu. Sehingga ketika ada permasalahan dilema etika itu ya kita selesaikan secepatnya, dan saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kita punya waktu sebetulnya di setiap hari Sabtu itu untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan selama 1 minggu, apa kekurangannya, dan merencanakan. Jadi tentu kan ketika merencanakan itu kan ada problem etika tadi ya, problem etika itu kayak gitu ya, kita kalau misalkan sekupnya dalam 1 minggu kan insya Allah bisa diselesaikan di hari Sabtu. Tapi yang ada yang gagal kelihatan ini atau nih bentuk prosedur apa yang biasanya Bapak jalankan kalau menyelesaikan kasus seperti ini? Kita mengklarifikasi prosedurnya. Jadi kita klarifikasi terkait dengan manfaatnya itu tadi. Jadi ini manfaatnya lebih mendatangkan manfaat banyak mana? Itu ya prosedur seperti. Jadi kita klasifikasi dulu, kita tanya, gitu. Kita tanya kepada yang bersangkutan. Teman-teman kita juga nanyakan juga kepada teman-teman rekan-rekannya. Biasanya ada. Adakah pihak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ruwani dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya alhamdulillah, saya sampaikan ke Allah, kita punya tim yang punya beberapa kelompok kerja di sekolah, itu jadi ya yang dengan adanya itu bisa saya gunakan untuk ajang sharing untuk memutuskan suatu keputusan akhir ketika terjadi problem dilema etika itu. Nah, jadi kita mudah-mudahan itu punya tim, punya orang-orang yang bisa diajak komunikasi. Ya ini Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua tadi yang sudah Pak Ruwani sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil seperti yang ini kita sampaikan tadi, bahwasanya di atas kebijakan, di atas peraturan ada kebijaksanaan, ada kebijakan. Tentu setiap waktu itu berbeda-beda, peraturannya sama, tetapi objek dari peraturan itu berbeda-beda. Sehingga kita selaku pimpinan itu kadang juga harus harus objektif ya. Ketika menghadapi seperti ini, bagaimana kondisi lingkungan sekitar, artinya lingkungan sekolah itu seperti apa, kondisi tenaga guru itu sedang seperti apa gitu. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan itu ya, pembelajarannya itu. Sehingga hal yang saya katakan di awal tadi, di atas peraturan, di atas kebijakan, di atas standar operasional prosedur sekolah itu ada kebijaksanaan dan ada kebijakan. Terima kasih Pak Ruwani, jawabannya sangat luar biasa sekali. Dari sini juga banyak sekali hal positif yang bisa saya tangkap ketika ada kasus dilema etika itu, bagaimana seorang pemimpin sekolah itu harus
jurusan. Insya Allah dari kegiatan kita hari ini yang wawancara ini akan saya analisis untuk saya lakukan, dan saya ucapkan terima kasih sekali ya sama diberi kesempatan untuk silaturahmi di sini, tanya jawab ya. Semoga nanti tagihan tugas ini bisa segera saya selesaikan. Mohon doanya untuk dapat menyelesaikan memberikan guru ini dengan tepat waktu dan nilainya. Terus dia bilang terima kasih atas tahunya di sini jauh-jauh dari Galisari teman-teman di tengah sedang di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya dalam rangka memajukan dunia pendidikan dari manfaat untuk sekolah TKIT Nurul Fikri Galisari pada khususnya dan TK-TK setelah pada umumnya. Terima kasih kalaupun ngapunten. Pulang yang mana dia Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.